Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Azhara dengan NIM 2020310315. Selamat datang di video pembahasan strategi bisnis global. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas dua strategi perusahaan multinasional yang sangat populer dan berpengaruh di Indonesia. Yap, apalagi kalau bukan Adidas dan Samsung. Perusahaan yang pertama adalah Adidas. Adidas adalah perusahaan multinasional atau MNC asal Jerman yang bergerak di bidang perlengkapan olahraga seperti sepatu, pakaian, dan aksesoris. Didirikan pada tahun 1949 oleh Adi Dassler, Adidas kini menjadi perusahaan perlengkapan olahraga terbesar kedua di dunia setelah Nike. Adidas beroperasi di lebih dari 160 negara dengan ribuan toko retail dan fasilitas produksi di berbagai benua. Sebagai MNC, Adidas menjalankan strategi global namun tetap menyesuaikan pendekatannya dengan pasar lokal atau globalisasi. Selanjutnya kita memasuki strategi utama perusahaan MNC Adidas. Yang pertama adalah strategi diferensiasi produk atau product differentiation. Adidas mengadopsi strategi ini untuk membedakan produknya dari pesaing dengan fitur unik, inovasi teknologi, dan desain yang modern. Detailnya seperti teknologi produk inovatif, Boost teknologi yang dimana menawarkan kenyamanan dan responsivitas tinggi. Lalu ada 4D printing, midsole yang dicetak dengan teknologi 3D atau 4D untuk performa maksimal. Dan segmentasi produk, yaitu produk untuk atlet profesional, pengguna aktif, hingga streetwear dan fashion. Tujuannya adalah membangun loyalitas merek dan menawarkan pengalaman unik kepada konsumen. Yang kedua adalah strategi globalisasi dan glokalisasi atau globalization dan globalization. Adidas menggabungkan pendekatan global dengan adaptasi lokal untuk menjangkau pasar dunia. Detailnya seperti global brand, local execution, yaitu produk dipasarkan dengan identitas global, namun kampanye dan gaya disesuaikan dengan nilai budaya lokal. Contohnya seperti iklan di Asia Tenggara, tapi menampilkan atlet lokal dan budaya setempat. Lalu ada distribusi global, yaitu kantor regional di Asia, Eropa, dan Amerika untuk efisiensi dan adaptasi pasar. Strategi ini mempunyai tujuan untuk memastikan relevansi lokal dengan skala global. Strategi yang ketiga adalah strategi kolaborasi dan brand positioning. Pada strategi ini, Adidas mengembangkan mereknya melalui kolaborasi dan kerjasama yang strategis. Detailnya seperti kolaborasi dengan selebriti dan desainer. Lalu ada kemitraan olahraga, yaitu sponsor utama klub sepak bola top seperti Real Madrid atau Manchester United, dengan tujuan mengangkat posisi brand sebagai lifestyle dan bukan sekedar produk olahraga. Selanjutnya adalah strategi keberlanjutan atau sustainability strategi. Pada strategi ini, Adidas berkomitmen menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Detailnya seperti program Parley for the Oceans, yaitu menggunakan plastik laut daur ulang untuk membuat sepatu dan pakaian. Lalu ada target lingkungan, yaitu net zero emissions pada tahun 2050. 90% produknya menggunakan bahan daur ulang atau alami pada 2025. Lalu ada transparansi rantai pasok, yaitu audit pabrik, dan kepatuhan sosial tenaga kerja. Strategi ini mempunyai tujuan untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan dan menjaga reputasi positif. Oke, selanjutnya kita memasuki perusahaan yang kedua, yaitu adalah Samsung. Samsung adalah perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang bergerak di bidang sektor industri, terutama elektronik dan teknologi informasi. Didirikan pada tahun 1938, Samsung telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sebagai MNC, Samsung menjalankan operasinya di lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia
dengan jaringan produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan purna jual yang sangat luas. Lalu, strategi apa saja yang diterapkan oleh Samsung sebagai MNC di Indonesia? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah strategi adaptasi pasar lokal. Samsung sangat memahami pentingnya menyesuaikan produk dan layanannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Samsung menghadirkan smartphone dengan fitur dual SIM, baterai besar, dan harga yang kompetitif, serta inovasi produk rumah tangga yang sesuai dengan kebiasaan lokal seperti kulkas 2 pintu dan mesin cuci hemat listrik. Strategi yang kedua adalah produksi lokal. Samsung membangun pabrik di Cikarang, Bekasi yang memproduksi smartphone dan perangkat elektronik untuk pasar Indonesia, bahkan ekspor ke negara lain. Hal ini membantu Samsung memenuhi syarat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, sekaligus menekan biaya logistik dan bea masuk. Yang ketiga adalah strategi distribusi dan penjualan. Samsung memaksimalkan penjualannya melalui toko fisik resmi atau Samsung Store, toko retail, hingga warung kecil, dan penjualan online di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Samsung.com. Selanjutnya adalah strategi pemasaran agresif, yaitu menggunakan iklan digital dan televisi, serta bekerja sama dengan influencer lokal, menyelenggarakan kampanye promosi besar saat Ramadan, Hari Kemerdekaan, dan event nasional lainnya. Membuka Samsung Experience Store agar konsumen bisa merasakan langsung teknologi Samsung. Selanjutnya adalah strategi CSR dan keberlanjutan. Samsung juga aktif dalam kegiatan sosial dan edukatif seperti Samsung Innovation Campus, pelatihan teknologi bagi siswa dan guru, program daur ulang elektronik dan kampanye ramah lingkungan, dan bantuan COVID-19 seperti donasi alat kesehatan. Yang terakhir adalah strategi global yang terintegrasi lokal atau localization. Meskipun Samsung adalah brand global, mereka menyesuaikan pendekatannya secara lokal. Hal ini menjadi kekuatan utama dalam menjangkau konsumen Indonesia yang sangat beragam. Nah, itulah strategi-strategi Samsung sebagai perusahaan multinasional di Indonesia. Dengan adaptasi lokal, teknologi global, dan komitmen berkelanjutan, Samsung berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Oke, itulah strategi-strategi Samsung dan juga Adidas sebagai perusahaan multinasional di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.